Desa Lubuk Tapi merupakan desa yang terletak di Kecamatan Ulumana, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Desa ini terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 169 meter di atas permukaan laut, dengan total luas wilayah desa kurang lebih 55.000 hektar. Desa Lubuk Tapi berbatasan langsung dengan Kecamatan Pinoraya di bagian utara, Desa Kayu Ajaran di bagian timur, Desa Kebanjati di bagian selatan, dan Bukit Barisan di bagian barat. Desa ini dilintasi oleh Jalan Lintas Nasional Sumatera yang menghubungkan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan. Selain dilintasi Jalan Lintas Nasional, desa ini juga dilintasi oleh Sungai Air Mana yang mengalir dari kawasan Bukit Barisan hingga muara Sungai Pasar Bawah. Pada zaman dahulu, Desa Lubuk Tapi bernama Desa Tanjung Puar yang terletak di seberang Sungai Air Mana yang terdiri dari lorong batu ampar dan lubuk madu. Suatu hari, ada dua orang yang bernama Tapi dan terulang melakukan perjudian dan selalu menang. Hingga pada akhirnya terjadi pertengkaran hebat antara kedua orang tersebut dan masyarakat desa pun mengakibatkan keduanya meninggal dunia. Kemudian, nama Tapi dijadikan nama desa, yaitu Desa Lubuk Tapi. Desa Lubuk Tapi dipimpin oleh seorang kepala desa. Saya Junitang Tiga Poma bin M. Thohir, Kepala Desa Lubuk Tapi yang menjabat tahun 2021 sampai tahun 2027. Jadi tentunya saya menjadi kepala desa ini mempunyai visi. Visi saya yaitu Rasan Adau Kulau Tetampun. Jadi saya menggunakan visi ini menggunakan bahasa daerah, dan Rasan Adau Kulau Tetampun ini berarti secara nasionalnya bahwa apapun yang akan saya lakukan itu saya akan melakukan musyawarah dengan seluruh lapisan masyarakat. Secara administrasi, Desa Lubuk Tapi terbagi menjadi 4 dusun yang dipimpin oleh kepala dusun. Dusun 1 adalah Dusun Darat Sawah. Saya selaku Kadun 1 Dusun Darat Sawah, Desa Lubuk Tapi. Jadi jumlah penduduk Dusun 1 Darat Sawah ini 357 113 kakak. Dusun 2 adalah Dusun Batu Ampar. Saya Naharudin sebagai Kepala Dusun 2 Dusun Batu Ampar yang penduduknya berjumlah 125 kakak dan 373 jiwa. Dusun 3 adalah Dusun Tanjung Puar. Saya Adi Hermanto sebagai Kadun 3 Dusun Tanjung Puar, Desa Lubuk Tapi. Dusun 3 ini berjumlah 79 kakak. Dan Dusun 4 adalah Dusun Simbang Leban. Saya Sari Husadi, biasa disapa Pak Adi. Saya bertugas sebagai Kadun di Desa Lubuk Tapi, yaitu Kadun 4 Dusun Simpang Leban, di mana jumlah kakak di sini lebih kurang 60 kakak, 50 buah rumah, dan 250 jiwa. Dalam pengelolaan desa, kepala desa dibantu oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau yang biasa dikenal dengan BPD. Saya Herman Joyo Ismadi. Saya dipercaya untuk masyarakat kami Desa Lubuk Tapi khususnya sebagai anggota BPD, dan di kelembagaan kami saya dipercaya sebagai ketua BPD, di mana kami sebagai anggota BPD mempunyai tugas dan fungsi yang sangat dominan di dalam menjalankan pembangunan desa ini, terutama kami berkolaborasi dengan kepala desa atau pemerintah desa untuk memajukan desa kami sebagaimana layaknya desa-desa yang sudah maju sekarang ini. Alhamdulillah sekarang pembangunan di desa kami khususnya Lubuk Tapi ini alhamdulillah berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan dan perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya. Masyarakat Desa Lubuk Tapi berasal dari suku Serawai dengan dialek Au yang merupakan suku terbesar yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan.
Mata pencaharian masyarakat desa ini adalah mayoritas petani dan pekebun dengan komoditas utama hasil pertanian saat ini adalah jagung. Selain jagung, komoditas lain pada desa ini adalah kelapa, sawit, padi, kopi, dan durian yang berbuah musiman. Untuk mendukung optimalisasi pengelolaan pertanian dan perkebunan, di desa ini terdapat sejumlah 25 kelompok tani, 10 kelompok wanita tani, dan 1 kelompok taruna tani. Selain kelompok-kelompok tani tersebut, terdapat 20 kelompok lain seperti PKK, kelompok kesenian, kelompok pengrajin, dan lain sebagainya. Desa Lubuk Tapi dikenal sebagai tempat pertama kali ditemukannya bunga Rafflesia arnoldi, di mana bunga ini merupakan bunga terbesar yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yogi Aprianto, pemuda Desa Lubuk Tapi, selaku koordinator KPPL Bengkulu Selatan. Sejarah penemuan bunga Rafflesia pertama kali yaitu di hujan tropis Sumatera, tepatnya di Desa Lubuk Tapi, oleh Thomas Stanford Raffles dan Dr. Joseph Arnold pada tahun 1918. Penamaan bunga Rafflesia arnoldi itu sendiri gabungan dari dua kata sang penemu bunga, yaitu Raffles dan Arnold. Itulah kenapa bunga Rafflesia disebut bunga Rafflesia arnoldi. Dalam pengelolaan KPPL Bengkulu Selatan terhadap pelestarian puspa langka, di sini kita dari KPPL pertama ekspedisi mengenai bunga Rafflesia, menjaga habitat Rafflesia, serta mengedukasi masyarakat tentang Rafflesia itu sendiri, dan juga menginformasikan kepada masyarakat umum mengenai keberadaan Rafflesia sesuai dengan slogan KPPL Bengkulu Selatan, yaitu Salam 3M, menjaga, merawat, melestarikan. Di Desa Lubuk Tapi terdapat beberapa sekolah formal, yaitu 1 sekolah dasar yang bernama SD Negeri 108 Bengkulu Selatan, 1 sekolah menengah pertama yang bernama Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Bengkulu Selatan, 1 taman kanak-kanak, dan 1 pendidikan anak usia dini. Selain sekolah, di desa ini juga terdapat puskesmas terbesar di Kecamatan Ulumana yang bernama Puskesmas Perawatan Lubuk Tapi. Untuk mendukung kesehatan masyarakat, desa ini juga mempunyai lapangan futsal yang bisa multifungsi menjadi lapangan voli. Seluruh masyarakat Desa Lubuk Tapi beragama Islam, dan di desa ini terdapat 1 masjid besar bernama Masjid Nurul Iman. Desa Lubuk Tapi masih sangat kental akan budaya. Di desa ini terdapat 1 penanggung jawab mengenai adat dan budaya yang biasa dikenal dengan Ketua Badan Musyawarah Adat Desa. Nama saya Suparman, Desa Lubuk Tapi, pengurus BMA. Ketua BMA bisa. Fungsi saya di desa sebagai Ketua BMA, yang pertama tentang adat istiadat, yaitu mulai jadi pernikahan, mulai jadi madurasan, madu pulau, sampai pelaksanaan akad nikah. Nah, itu tentang pernikahan sampai ke jenjang perkawinannya. Dan lagi ada istiadat, misal pelanggaran adat. Tari yang ada di desa ini antaranya tari merempah dan andun. Tari merempah biasanya dilaksanakan ketika ada anak perempuan yang beranjak dewasa. Sedangkan tari andun dilaksanakan ketika pernikahan dan dibawakan oleh pengantin pria maupun wanita. Selain tari, di desa ini ada seni zikir bernama seni dendang. Seni ini terdiri dari beberapa jenis tari yang diiringi dengan irama zikir.